Saudari-saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus, marilah kita berdoa. Doa yang diajarkan oleh Tuhan Yesus sendiri, dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Bapa kami yang ada di sorga, dimuliakanlah namamu, datanglah kerajaanmu, dan jadilah kehendakmu di atas bumi seperti di dalam sorga. Berilah kami rezeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami. Dan janganlah masukkan kami ke dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Ya Tuhan Yesus, utuslah Roh Kudus-Mu untuk hadir saat ini, untuk memimpin dan membimbing kami dalam membaca firman Tuhan Yesus dan merenungkannya, sehingga kami dapat mengerti maknanya dan dapat kami laksanakan dalam hidup kami sehari-hari di tengah masyarakat kami. Pembacaan Injil Lukas bab 10 ayat 1 sampai dengan ayat 9. Kita pembawa damai sejahtera. Pada suatu hari, Tuhan menunjuk 70 murid, lalu mengutus mereka berdua-dua mendahuluinya ke setiap kota dan tempat yang hendak dikunjunginya. Katanya kepada mereka, "Tuaian memang banyak, tetapi pekerja sedikit. Karena itu, mintalah kepada Tuan yang empunya tuaian, supaya ia mengirimkan pekerja-pekerja untuk tuaian itu. Pergilah, sesungguhnya aku mengutus kamu seperti anak domba ke tengah-tengah serigala. Janganlah membawa pundi-pundi atau bekal atau kasut, dan janganlah memberi salam kepada siapapun selama dalam perjalanan. Kalau kamu memasuki suatu rumah, katakanlah lebih dahulu, 'Damai sejahtera bagi rumah ini.' Dan jikalau di situ ada orang yang layak menerima damai sejahtera, maka salammu itu akan tinggal di atasnya. Tetapi jika tidak, salammu itu kembali kepadamu. Tinggallah dalam rumah itu, makan dan minumlah apa yang diberikan orang kepadamu, sebab seorang pekerja patut mendapat upahnya. Janganlah berpindah-pindah rumah. Dan jikalau kamu masuk ke dalam sebuah kota dan kamu diterima di situ, makanlah apa yang dihidangkan kepadamu, dan sembuhkanlah orang-orang sakit yang ada di situ, dan katakanlah kepada mereka, 'Kerajaan Allah sudah dekat padamu.' Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus." Saudari-saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus, ada pepatah yang mengatakan, mulutmu adalah harimaumu. Kata-kata yang kita ucapkan dapat membahagiakan sekaligus menyakitkan. Semuanya tergantung kepada orang yang mengucapkannya. Setiap hari kita dipanggil untuk mewartakan kebaikan, mulai dari saat kita berpikir, berkata-kata, dan bertindak. Injil pada hari ini menegaskan bahwa setiap orang Kristiani mempunyai kewajiban membawa damai kepada orang lain. Katakanlah lebih dahulu, "Damai sejahtera bagi rumah ini." Diri kita sendiri adalah kedamaian bagi orang lain. Hal itu tercermin ketika kita berelasi dan berkata-kata kepada orang lain. Paulus dalam suratnya kepada Timotius memberikan teladan bagaimana dirinya menjadi pembawa damai bagi orang lain. Paulus dapat menjadi pembawa damai karena merasakan Roh Allah yang membangkitkan kekuatan, kasih, dan ketertiban. Kekuatan itu dirasakan oleh Paulus, dan Paulus mengajak Timotius serta Titus untuk mengobarkan karunia Allah yang telah mereka peroleh.
Marilah kita melihat dalam diri kita masing-masing kekuatan kasih karunia Allah untuk berpikir, berkata-kata, dan bertindak mengobarkan kebaikan Allah kepada sesama kita. Saudari-saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus, marilah kita berdoa. Ya Allah, kami bersyukur karena Engkau telah memilih kami untuk menjadi pembawa damai sejahtera. Buatlah kami selalu berani untuk menjadi pembawa damai bagi orang lain melalui perkataan dan perbuatan kami. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Ya Tuhan Yesus, tambahkanlah iman kami hanya kepadamu saja, karena Engkau adalah Tuhan dan Juru Selamat kami satu-satunya, tidak ada yang lain. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Saudari-saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus, bacaan firman dan renungan hari ini sudah selesai. Tuhan Yesus memberkati kita semua.